Jai benar anugerah membarui hidupku. Ku hilang bukan berjalan olehnya ku sembuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam kasih dan sukacita. Semoga kita tetap semangat. Semoga kita juga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Walaupun perjumpaan kita tidak secara fisik, namun tidak mengurangi makna dari ibadah kita. Majelis Jemaat Sidoarjo mengucapkan selamat beribadah. Ibadah ini adalah ibadah hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, sekaligus sebagai pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan dengan tema Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Inilah perkataan Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Terambil dari Lukas 24 ayat 45 sampai 48. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pujikan Kidung Jemaat nomor 222B ayat yang pertama dan kedua, agungkan kuasa namanya. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kita pada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan dan damai sejahtera kita di dalam Yesus Kristus yang telah naik ke surga, datang dari Allah Bapa
yang telah menjadikan langit dan bumi, dan Roh Kudus tetap setia memelihara kita selama-lamanya. Salam damai dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa kita dan Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kita semua. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita senantiasa memasyurkan nama Tuhan. Dan kita bersama-sama mewujudkan itu dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 224, bait pertama dan yang kedua, Masyurkan Rajamu. Masyurkan rajamu telah maha besar, ucapkan syukur hari bergema, suaramu dan hatimu berpadu puji Tuhanmu. Tuhanmu penebus yang melepaskan kau, memberikan harana penebus dosamu. Suaramu dan hatimu berpadu puji Tuhanmu. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita menyanyikan nyanyian syukur dengan membaca Mazmur secara bersama-sama. Diambilkan dari Mazmur 34, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-11. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memazmurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukaku akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang kuat akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah kita nyanyikan
dari Kidung Jemaat 225, bait yang pertama dan kedua, berkereta awan putih. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus mengajarkan tentang kasih, tetapi sekaligus juga meneladankan tentang kasih. Kita para pengikutnya juga dipanggil untuk hidup di dalam kasih. Bagaimana perjalanan kehidupan kasih kita? Mari di tengah-tengah ibadah ini kita renungkan bersama. Untuk itu mari kita bersama-sama mengambil saat teduh, kita berdoa bersama. Tuhan, Engkau mengerti bahwa kasih kami tidak sempurna, tetapi Engkau mengajar kami untuk senantiasa hidup di dalamnya setiap hari. Sebagaimana firman-Mu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami rindu senantiasa memancarkan kasih kepada sesama kami, sehingga kami dapat menikmati kebahagiaan hidup sejati. Kami rindu memelihara kasih-Mu dengan membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Kami rindu menjalankan hukum kasih, sehingga damai sejahtera dari Allah dapat dirasakan oleh sahabat dan semua orang. Oh Tuhan, mampukan kami untuk menjaga anugerah dan damai sejahtera-Mu. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40, bait pertama dan yang kedua, ajaib benar anugerah. Ajaib benar olehnya ku
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada ibadah hari ini kita juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami bisa beribadah, walaupun dengan ibadah online Tuhan, kami bisa bersekutu dengan baik ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat menguatkan kami dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, kami juga mohon doa untuk Bapak Pendeta Kristanto yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, kiranya apa yang disampaikan ya Tuhan atas kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan caranya yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sambut firman pada hari ini dengan kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 54 ayat yang pertama. Tak kita menyerahkan.
Shalom, saudara-saudaraku, seluruh warga jemaat GKJW Jemaat Sidoarjo. Apa kabar? Damai Tuhan kiranya senantiasa ada pada kita semua. Saudara-saudara, pada hari ini kita bersama-sama merayakan hari raya, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang kenaikan ke sorga, sebenarnya kenaikan Yesus ke sorga bukanlah sesuatu yang baru. Mengapa demikian? Karena di dalam Alkitab Perjanjian Lama, di sana juga diceritakan tentang tokoh-tokoh Alkitab yang juga naik ke sorga. Mungkin kita bisa menyebutkan siapa saja yang naik ke sorga, para tokoh-tokoh Alkitab ini. Yang pertama adalah Henokh. Henokh ini adalah anak Yared, cucu Adam, karena dia bergaul dengan Allah, hidup selalu bersama dengan Allah, dekat dengan Allah, akrab dengan Allah, runtang-runtung dengan Allah, mungkin juga ngopi dengan Allah, dolan dengan Allah, dekat dengan Allah. Dengan bahasa sehari-hari mungkin bisa kita gambarkan seperti ini. Henokh ini tidak mati, tetapi diangkat Allah. Dia naik ke sorga. Kita bisa melihat di dalam Kejadian 5 ayat 24. Juga Elia, setelah menyelesaikan tugasnya, dia terangkat ke sorga. Dia diangkat ke sorga dengan berkereta kuda berapi di dalam badai. Kita bisa melihat di dalam 2 Raja-Raja 2 ayatnya yang ke-11. Dan di dalam bacaan kita melihat yang ketiga tokoh di dalam Alkitab, yaitu Yesus Kristus sendiri yang terangkat ke sorga. Saudaraku, lantas kita bertanya, apa bedanya dua orang yang pertama, yaitu Henokh dengan Elia yang naik ke sorga, dengan Yesus yang terangkat ke sorga? Saudaraku sekalian yang terkasih, perbedaannya adalah hidup dan kehadiran Yesus Kristus di dunia inilah yang membedakan mereka ini berbeda. Kedua orang yang pertama dengan Yesus ini memiliki perbedaan, yaitu dari hidup Yesus Kristus sendiri yang unik, yang menggambarkan bahwa memang Tuhan Yesus bukanlah manusia biasa, tapi dia adalah Allah sendiri. Semenjak Tuhan Yesus lahir, dia hadir dalam Roh Kudus, dalam kelahiran yang penuh dengan Roh Kudus, bukan karena hubungan antar manusia. Juga dalam hidup dan kehidupannya ada banyak karya-karya mujizat yang begitu luar biasa, termasuk dalam penderitaan yang dia alami, dalam kesusahan yang dia alami, dalam kesengsaraan yang dia alami, dalam salib yang dia alami, bahkan masuk dalam kematian. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan pada saat ini kita rayakan Yesus yang naik ke sorga. Saudaraku, inilah yang membedakan Yesus dengan dua orang yang pertama tadi, bahwa Yesus naik ke sorga menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan setelah menyampaikan atau menyelesaikan misi kasih Allah Bapa agar umat manusia diselamatkan melalui karya pengorbanannya. Dia naik ke sorga untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa dan menyediakan tempat
menyediakan tempat yang terindah bagi hidup kita semua, saya dan saudara-saudara. Yesus naik ke surga berarti Tuhan adalah pemerintah, adalah penguasa, Allah yang mengatasi segala alam dan jagat raya ini. Dia adalah penguasa di atas segala sesuatu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau pada saat ini kita bersama-sama merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, di tengah-tengah perayaan ini, Gereja Kristen Jawi Wetan menetapkan sebagai hari pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan. Dan tema kita pada saat ini adalah Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Dengan tema ini, saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, kita diajak untuk merenungkan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, meskipun Tuhan berada di sorga. Dengan tema ini juga kita diajak untuk sadar bahwa Roh Kudus memampukan, memberdayakan, agar kita tetap menjadi saksi dan pelayannya sepanjang kehidupan kita. Melalui tema ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita disadarkan bahwa Roh Kudus adalah Allah yang kreatif, Allah yang memampukan kepada kita semua untuk beradaptasi dengan situasi dan keadaan yang berbeda, yang baru, yang berubah-ubah, yang penuh dengan tantangan, yang tidak pernah berhenti. Karena itu saudara-saudara sekalian yang terkasih, sungguh bersyukur jikalau kita pada saat ini bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, dan dasar firman yang kita baca bersama adalah kisah tentang Yesus yang menjanjikan tentang Roh Kudus, dan juga kisah tentang Yesus yang terangkat ke sorga. Saudaraku sekalian yang terkasih, jikalau kita bersama-sama memperhatikan bacaan kita, ini merupakan sebuah kisah yang unik, kisah yang menarik, dan kalau dikaitkan dengan seluruh kitab dalam Kisah Para Rasul, ini menjadi sesuatu yang mungkin berbeda dengan kebanyakan novel-novel atau cerita-cerita dalam buku-buku yang dikarang. Biasanya kalau perpisahan itu biasanya ditempatkan di akhir kisah, di akhir cerita, ketika hendak tamat. Tetapi perpisahan di dalam buku Kisah Para Rasul ini ditempatkan di awal, yaitu perpisahan antara Tuhan Yesus dengan para murid-muridnya ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Di dalam bacaan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dikisahkan ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, para murid ini tertegun, para murid ini tercengang, para murid ini bengong, para murid ini menatap ke langit. Mungkin kalau kita bayangkan ini cukup lama menatap ke langit, sampai malaikat pada saat itu mengatakan dan menegur kepada para murid-murid ini, "Hai orang Galilea, mengapa engkau berdiri melihat ke langit? Dia yang akan kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat sekarang ini." Malaikat sampai menegur para murid yang terbengong-bengong dan tertegun melihat Tuhan Yesus naik ke sorga. Ini merupakan gambaran bahwa para murid pada saat itu menatap begitu lama, menatap begitu lama, sampai Tuhan Yesus tidak kelihatan atau tidak terlihat, para murid ini tetap menatap. Saudara sekalian yang terkasih, para murid ini tertegun dan menatap begitu lama, bisa jadi karena begitu heran, begitu takjub, begitu kagum dengan peristiwa yang begitu luar biasa. Kita bayangkan
Bagaimana Tuhan Yesus bisa naik ke sorga? Begitu sebuah peristiwa yang begitu agung dan luar biasa. Tidak ada kitirannya, ya, tidak ada baling-balingnya, juga tidak ada mesin jetnya. Tapi Tuhan Yesus bisa naik ke sorga. Pada saat itu begitu kagum dan begitu takjub para murid-murid, sehingga memandang begitu lama. Tapi bisa juga, saudara-saudaraku, bisa jadi para murid-murid ini menatap ke atas dengan pandangan yang kosong, menatap ke langit dengan pandangan yang penuh dengan pergulatan batin. Guruku yang sudah 3 tahun membimbingku, menyertaiku, membersamaiku, dia yang menderita, mati dan bangkit, perjumpaan yang singkat, hanya 40 hari. Di masa antara kebangkitan sampai kenaikan ini. Masa-masa yang singkat, waktu yang pendek untuk menikmati kesukacitaan dan kebahagiaan bersama. Tapi pada saat ini, Yesus harus naik ke sorga. Betapa sedih, betapa susah. Bahkan sebelum naik ke sorga, ada perintah, yaitu harus mewartakan kasih Allah kepada dunia. Bagaimana mungkin harus dijalani ini semua? Bukankah tantangan tidak mudah, situasi begitu berat? Kita berhadapan dengan keadaan yang baru, keadaan yang sulit dipahami dan keadaan yang sulit dimengerti. Kehilangan seorang pemimpin, kehilangan seorang tokoh, sementara dia harus menjalankan tugas, meneruskan pekerjaan dan pelayanan Tuhan Yesus. Kita bayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, betapa beratnya. Para murid harus berdamai dengan keadaan yang baru. Para murid harus menerima kenyataan yang baru, bahwa Tuhan Yesus secara fisik tidak bersama dengan mereka, dan mereka harus menjadi pemberita-pemberita Injil di seluruh dunia. Mereka harus beradaptasi dengan situasi dan keadaan yang tidak mudah. Ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, keadaan yang sulit, tantangan baru, situasi baru yang dihadapi oleh para murid. Kegalauan pasti ada di dalam hati para murid. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita membaca di dalam kisah para rasul mulai dari awal sampai dengan pada akhirnya, kita melihat bagaimana jawaban, sikap yang ditunjukkan oleh para murid dengan kekuatan Roh Kudus. Ternyata, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kisah para rasul, kita tidak hanya melihat karya Roh Kudus yang begitu hebat, tetapi juga melihat bagaimana para murid yang merasakan kehadiran Roh Kudus, yang mampu bisa beradaptasi dengan situasi dan keadaan. Mereka dengan berbagai dinamika yang ada, akhirnya dapat beradaptasi dengan situasi dan keadaan yang baru. Akhirnya mereka betul-betul menjadi murid-murid yang mandiri, yang menjadi saksi bagi Yesus, dan bisa berkreasi dalam tantangan yang baru. Saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat di dalam kisah para rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-7, ada protes yang diberikan oleh para pengikut Kristus pada saat itu kepada murid-murid Yesus karena melupakan perhatian terhadap mereka yang berkekurangan. Akhirnya para murid memilih orang-orang yang sesuai untuk mengurusi mereka yang berkekurangan. Sementara para murid ini fokus kepada pemberitaan firman dan pada doa-doa di hadapan Tuhan. Dan juga
di dalam kisah pekabaran Injil, kisah pemberitaan firman, akhirnya Yakobus, Petrus memfokuskan diri kepada pelayanan kepada orang-orang Yahudi, sementara Paulus memberitakan firman kepada orang-orang non-Yahudi. Saudaraku yang terkasih, kita melihat di sini bahwa para murid beradaptasi dengan keadaan, para murid beradaptasi dengan situasi yang menggambarkan bahwa para murid menjadi semakin hari semakin mandiri dalam rangka mewujudkan bahwa Tuhan mengutus mereka untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah kita merayakan bulan kesaksian dan pelayanan pada saat ini, ada beberapa permenungan yang bisa kita hayati bersama agar kita makin menghayati tema kita pada saat ini. Yang pertama, saudara-saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, melalui bulan kesaksian dan pelayanan ini, mari kita menjadi gereja yang cair, bukan gereja yang kaku, tapi gereja yang mau terbuka, gereja yang mau berdamai dengan keadaan yang kita hadapi, khususnya dalam situasi yang kita alami pada saat ini. Marilah kita mengembangkan sebuah gereja yang cair, gereja yang liquid, karena hanya menjadi gereja yang cair, yang terbuka terhadap perubahan-perubahan dan situasi pelayanan, kehadiran kita menjadi menyentuh kepada semua aspek kehidupan, dan kita dapat menjadi berkat bagi semua orang. Barangkali Bapak Ibu dan saudara-saudara bisa diilustrasikan dengan air, ya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Di sini ada air, ya. Ada air ini bisa masuk secara penuh ke dalam gelas karena dia bersifat cair, ya. Coba kalau misalnya yang masuk ini batu, ya. Batu yang kaku, begegek, agek-agek, tidak mau berubah, patok bangkrong, coba kita masukkan, tidak akan pernah masuk, ya. Kita harapkan kita tidak menjadi sebuah gereja yang seperti batu yang kaku, tetapi kita menjadi sebuah gereja yang cair, yang bisa beradaptasi, berdamai dengan situasi dan keadaan sebagaimana para murid yang beradaptasi dengan keadaan yang baru dan terus melanjutkan gerakan dan warta Injil bagi seluruh dunia. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang kaku, yang keras ini, ya, harus dilembutkan, harus dihancurkan, harus dibuat menjadi kecil-kecil, ya, harus dihancurkan seperti yang ada di dalam, ya, gelas yang ketiga ini, ya, bahwa batu yang telah hancur itu menjadi bisa masuk ke dalam gelas sehingga kita bisa memenuhi gelas ini menjadi sebuah pelayan yang menjadi arti bagi dunia. Saudaraku sekalian, karena itu jikalau hati kita kaku, hati kita seperti batu, hati kita ini seperti bongkahan batu yang kaku yang tidak bisa berubah, mari kita lembutkan, kita hancurkan, sehingga kita bisa beradaptasi dengan situasi dan keadaan. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, yang kedua, di tengah-tengah kita memasuki bulan kesaksian dan pelayanan ini, mari kita juga terus mampu menyatakan kasih dan kebenaran Tuhan. Kita menyatakan kasih dan kebenaran Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun. Kita tetap menyatakan kasih Tuhan. Terlebih di tengah-tengah situasi pandemi ini.
kebenaran tetap menjadi bagian yang hakiki dari kehidupan kita. Seperti kita ketahui Bapak Ibu dan saudara-saudara, di sana-sini, di media sosial, di berita-berita, ada banyak surat-surat palsu. Orang mencari jalan pintas supaya dia bisa bepergian, dia membeli surat palsu, surat sehat palsu. Ini tentu bukan cara yang baik bagi orang percaya, karena kita dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran. Dalam situasi ini pun juga masih banyak orang membuat suasana menjadi keruh dengan menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Hoax-hoax yang membuat kita menjadi galau. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, The King of Ambyar, ya, maksud saya adalah Didi Kempot, ya, dipanggil oleh Tuhan. Dan beritanya begitu luar biasa, ya. Ada yang bilang kalau Didi Kempot ini Muslim. Ada juga yang bilang non-Muslim. Saling aku mengakui agamanya dari The King of Ambyar ini. Sampai-sampai ada foto yang menggambarkan kalau dia itu dirawat seperti seorang non-Muslim, peti dan segala perlengkapan lainnya. Dan juga di grup-grup WA, termasuk di grup Lintas Iman juga unik dan menarik, ya. Mereka-mereka yang Nasrani pada posting dan menyampaikan telah berpulang kepada Bapa di sorga. Dan juga ada keterangan nanti akan dilayankan secara Nasrani. Untung tidak saya copy paste sehingga saya tidak kisinan. Ya. Jelas Bapak Ibu dan saudara, kita tidak tahu. Tetapi yang pasti kita tidak ingin berita-berita ini menjadi berita yang mengusik kebersamaan. Berita-berita palsu ini membuat hubungan antar agama ini menjadi ada gangguan. Ya. Bahkan juga sampai ada seminar yang isinya saling aku mengakui tentang agama The King of Ambyar. Ya. Padahal sebenarnya dia lahir, ya memang adalah seorang Muslim. Ya. Adalah seorang Muslim. Hanya mungkin ada orang yang menyebarkan berita-berita bohong. Itu akhirnya mengusik dan mengganggu kebersamaan dalam lintas agama. Kita tidak ingin semuanya terjadi. Kita ingin semuanya ada di dalam damai. Dalam hidup dan kehidupan kita, kita juga dipanggil untuk tetap menjaga kebenaran, kekudusan dalam hidup kita. Dalam masa pandemi ini diberitakan bahwa memang banyak terjadi konflik di dalam rumah tangga, perpecahan, friksi-friksi dalam rumah tangga, konflik antara suami istri, anak-anak. Ini menjadi tantangan kita. Sebuah paradoks, ya, yang seharusnya bisa berkumpul bersama lebih hangat, lebih kuat, lebih intim, tapi tidak taunya seringnya kumpul, seringnya bersama-sama malah menjadi konflik, ya, dalam kehidupan rumah tangga. Demikian pula Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam gereja ada banyak friksi-friksi yang terjadi. Termasuk di era media sosial sekarang ini ada banyak konflik di dalam gereja, termasuk pertentangan para tokoh-tokoh gereja. Kalau Bapak Ibu melihat YouTube, ada pendeta besar A, ada pendeta besar B saling berbantah-bantah, ya. Dan itu menjadi keprihatinan bagi kita semua. Bagaimana friksi-friksi yang terbuka ini menjadi sarana kesaksian kita sebagai orang percaya.
Tentunya kita tidak ingin itu terjadi dalam kehidupan kita, termasuk di dalam hidup ya gereja kita ya. Karena di YouTube itu diceritakan para pendeta-pendeta itu saling berdebat ya, berpolemik ya, menyikapi tentang situasi yang ada. Itu pendeta. Kalau majelis biasanya tidak masuk YouTube ya. Hanya masuk gosip kalau majelis. Kalau pendeta itu mesti masuk YouTube. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, inilah tantangan kita. Apakah kita mampu seperti para murid, bisa beradaptasi dengan keadaan, beradaptasi dengan situasi yang baru, yang menantang, dan mereka akhirnya sungguh menjadi berkat. Mari di tengah-tengah kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, kita mantapkan hidup kita sebagai saksi-saksi Kristus. Kita bersyukur meskipun Tuhan tidak berada bersama kita secara fisik, tetapi Yesus Sang Roh Kudus yang telah dijanjikan kepada kita telah hadir dalam kehidupan kita untuk memberikan kekuatan dari hari ke hari sehingga kita dimampukan untuk berkarya dan melayani. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu jemaat dimohon untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Ditunjukkannya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Di dalam mengumpulkan persembahan sebagai dasarnya diambilkan daripada Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Untuk pengumpulan persembahan akan kita pujikan dari Kidung Jemaat 293 bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat kita. Bapa di sorga, pada saat ini kami bersyukur jikalau kami dapat merayakan hari besar, hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, yang menyadarkan kepada kami semua bahwa Engkau adalah Sang Mesias yang telah turun dalam dunia ini dan mewujudkan karya-karya penyelamatan melalui kematian dan kebangkitan. Dan pada saat ini kami rayakan Tuhan Yesus yang naik ke sorga, menyediakan tempat yang terindah bagi kami semua, menjadi penguasa atas segala kehidupan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk pelaksanaan bulan kesaksian dan pelayanan yang ada di lingkup jemaat. Biarlah Tuhan memberkati supaya di bulan kesaksian dan pelayanan ini kami tetap menjadi gereja yang melayani Tuhan. Terlebih di masa pandemi ini, kami menjadi gereja yang melayani di tengah-tengah pergolakan dunia, berbagai persoalan. Kami hadir sebagai pelayan-Mu. Jadikan kami untuk mewujudkan hidup sebagai pelayan-pelayan-Mu, khususnya yang dapat kami tata melalui berbagai kegiatan pelayanan, baik itu bakti sosial, peribadahan, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Kami juga bersama-sama berdoa ya Tuhan, untuk keluarga kami semua. Biarlah Tuhan menjagai kami dengan keselamatan dari Tuhan. Jauhkanlah kami dari sakit penyakit. Jauhkanlah kami dari berbagai persoalan dalam kehidupan, sehingga keluarga kami tetap utuh, karena Tuhan yang menjadi sumber berkat dan sumber damai. Kami juga bersama-sama berdoa untuk
pemerintah kami dalam situasi yang berat ini harus menata masyarakat. Biarlah kami semua dapat saling membantu satu dengan yang lain, agar kami dapat bersama-sama bergandengan tangan untuk keluar dari krisis yang kami hadapi pada saat ini. Pada saat ini kami juga bersama-sama berdoa untuk pekerjaan kami. Biarlah kami semua tetap bisa bekerja. Meskipun kami berada di tengah-tengah pandemi ini, dan kami dilindungi oleh Tuhan dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan kami. Berkati juga mereka yang harus kehilangan pekerjaan karena efek pandemi ini. Berikan ketegaran dan jalan keluar, sehingga mereka semua dapat mendapatkan pekerjaan. Kami juga bersama-sama berdoa untuk mereka yang berulang tahun minggu ini, baik ulang tahun kelahiran, perkawinan. Tuhan memberkati mereka dengan kasih dan rahmat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga telah mempersembahkan persembahan, baik persembahan minggu, persembahan pembangunan, dan persembahan-persembahan yang lain. Tuhan memberkati agar persembahan ini menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama mengikuti jejak Yesus untuk meneruskan karya-karya kasih dan pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan telah naik ke surga. Sekaligus Tuhan tetap membersamai kita dalam kuasa Roh Kudus agar kita menjadi saksi-saksi bagi Tuhan dalam kasih dan kebenaran. Mari kita bersama-sama menyanyi dari Kidung nomor 226, bait yang pertama dan yang kelima. Dia nobatkanlah. Dia nobatkanlah
Marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita sambut dengan kita menyanyi dari Kidung nomor 474, Kepadamu Puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Demikian Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah saat ini telah usai. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.